Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, dan tentu yang paling kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga dengan kenikmatan itulah kita masih istiqomah dalam mengerjakan amal soleh dan berbagai macam ibadah, dan salah satunya yang menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalis, kesulitan sinyal sepertinya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi ladzi binikmati tatimu sholihan. Alhamdulillahi ladzi anzala qur'ana fi qulubil mu'minin. Walladzi anzala qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salam penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pagi ini ada bergabung bersama kita Ustaz Saifullah. Ahlan wa sahlan. Hayakallah ya Ustaz. Ada beberapa dokter dan ada beberapa sahabat MKI yang mudah-mudahan Allah SWT senantiasa rahmati, senantiasa berikan keberkahan di hidupnya, dan diberikan kemampuan dan hidayah untuk menggali ilmu syar'i. Pagi ini kita sampai kepada bahasan Al-Qahar. Al-Qahar mari kita pelajari, tapi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa bukan kita mau ngadu ilmu buat debat, bukan kita mau ngadu hebat-hebatan hafalan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan. Tetapi mempelajari ini semua menjadi bagian yang seharusnya kita mampu menghadirkan akhlak yang terbaik. Jika Allah adalah dengan segala sifat yang dimilikinya, maka kemudian kita sebagai hamba harus lakukan apa? Itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya sekedar memahami
apa yang Allah SWT hadirkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu, sahabat MKI dimanapun berada, nggak hafal sama ayatnya nggak apa-apa. Nggak hafal sama hadis yang disampaikan nggak apa-apa. Tetapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman yang dalam ke dalam dada dan relung sanubari kita, sehingga kita mampu berakhlak, mampu memunculkan sikap, mampu melakukan amal-amal yang kemudian selaras dengan apa yang Allah SWT inginkan kepada kita. Baik, mari kita bahas tentang Al-Qahar. Allah itu maha mengalahkan. Al-Qahar itu sendiri kalau dari sisi etimologi, dia merupakan sighat mubalaghah. Dia bentuk kalimat yang berarti amat sangat. Dari isim fa'il al-qahir. Jadi qahir kalau yang sendirinya gitu ya, tapi kalau yang maha besarnya itu adalah al-qahar. Maka dialah yang mengalahkan segala sesuatu dan mengaturnya sebagaimana dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Allah menghidupkan makhluknya jika dia kehendaki, mematikan jika dia kehendaki, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dan memaksa. Ini dalam tafsir At-Tabari disampaikan seperti itu. Jadi yang bisa memaksakan segala sesuatu adalah Allah yang Maha Esa dan tidak ada tandingan. Gitu. Hanya Dia yang berhak disembah, sebagaimana Dia mengalahkan sesuatu. Dia memaksa dengan kekuasaannya segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya patuh memenuhi perintahnya. Bahkan sampai kepada Fir'aun dan orang-orang kafir, bahkan di kalangan orang-orang Yahudi Zionis sekalipun, ya, itu semua secara jasad mereka Muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akidahnya kafir. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala punya satu ciri khas kehambaan, yaitu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ilallah, ya, kecuali Allah. Gitu. Tidak tercipta kecuali dia tunduk di bawah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk lemah dalam genggamannya. Kita tidak perlulah berbangga-bangga dengan doa kita terkabul, buktinya ini itu apalah segala macam dan seterusnya. Udah, kita minta yang terbaik saja, biarkan Allah menyelesaikan dengan caranya. Kita tidak perlu mendikte Allah, kita tidak perlu menggurui Allah, tidak boleh kemudian kita mengatur Allah SWT sekehendak kita, nggak boleh. Ya, karena Allah SWT sudah punya aturan yang sangat sistemik, mujmal, integral, holistik, menyeluruh, tanpa terkurangi sedikit pun dari apa yang Allah SWT miliki. Maka dia perkasa di atas seluruh makhluk, maha tinggi dalam kepersaan dan kekuasaannya, ya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan, menandingi, ya. Dan segala sesuatu berada di bawah keperkasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ngomong apa kek, gitu. Pokoknya Allah itu maha mendominasi, maha mengalahkan, maha menguasai. Tetapi banyak orang yang tidak memahami Al-Qahar ini seperti seolah-olah Allah itu maha pendendam. Allah itu akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang zalim kepadanya. Nah, nanti kita akan bahas apakah itu bagian dari betapa kejinya Allah SWT memberikan azab yang pedih. Ada begitu banyak ayat yang tidak ada di dalam Asmaul Husna, sifat-sifat Allah itu. Wallahu sari'ul hisab, itu tidak ada di dalam Asmaul Husna. Wallahu syadidul adab, itu juga tidak ada dalam Asmaul Husna. Innallaha syadidul iqab, tidak ada. Ya, Allah itu maha pedih siksanya, Allah itu maha perih hukumannya. Ya, dan Allah maha cepat penghitungannya. Ya, itu tidak ada dalam Asmaul Husna. Tetapi kita harus mampu memahami bahwa ya kalau Allah maunya gitu, ya itu mau apa? Gitu. Nah, ke, ke keberserahan diri itulah yang kemudian membuat kita menjadi Muslim. Beriman tanpa tapi.
Gitu. Sekali lagi seringkali kita ingin memasukkan unsur keinginan atau unsur hawa nafsu kita kepada apa yang Allah SWT takdirkan. Masih ingat ya ilustrasi betapa ketika kita mau berangkat ke bandara bawa 3 bagasi, mulai kita bilang sama supirnya, Bang, flight saya mepet, jadi kalau bisa lebih cepat ya. Eh, saya kepengen lebih cepat sampai ke bandara. Tolong cari jalan yang lebih cepat. Dah, saya mau istirahat. Begitu tidur dia di sofa belakang itu di eh, jok belakang. Begitu bangun, lihat loh, kok masih di sini? Loh, Bang, bukannya saya udah bilang tadi suruh cari yang cepat. Terus abangnya bilang, iya Pak, Bu, tadi Google Maps saya merah semua. Saya nggak bisa milih. Dan ini udah yang paling cepat ini. Waduh, tadi kan mestinya bisa bisa dari sini tuh belok kiri, sana nanti masuk ke jalan itu tuh langsung masuk tol apa segala macam. Dan kita ngatur seolah-olah kita yang berkuasa atas takdir Allah. Jangan pernah melakukan itu. Kita mesti sadar betul bahwa ketika Allah maunya begitu, kita mau apa? Begitu pula dalam keadaan keluarga kita. Kita maunya suami kita tuh begini, 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 begini. Tapi enggak. Allah ngasihnya begitu tuh. Kita kepengen istri kita begini, 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 dan begitu, dan segala macam, dan seterusnya. Keinginan kita, gitu ya. Tapi enggak, Allah hadirkan dia seperti itu. Belum lagi anak, belum lagi sepupu, belum lagi ipar, belum lagi, belum lagi yang ngutang nggak bayar-bayar, minjem mulu. Ya, nggak nembus-nembus. Gitu. Belum lagi tetangga yang rese, yang kalau nyetel musik jedang-jedung gitu nggak tahu diri sampai udah malam sekalipun dia ganggu kita gitu. Tapi memang Allah hadirkan itu supaya justru bukan hanya dia yang dikelola oleh Allah, kita pun ditunggu amal terbaiknya. Dalam surat yang ke-18 ayat yang ke-7, ada yang berkenan baca tarjemnya, silakan. 18 ayat. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Ada yang berkenan? 18 ayat 7 ya. Nah, tafadhali. Saya ya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Ma makna hada? Terjemahnya sekalian. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami jadikan apa yang di atas bumi perhiasan baginya. Kami hendak menguji mereka, siapa di antara mereka lebih baik perbuatannya. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Jadi ketika Allah SWT menyatakan inna ja'alna ma'alal ard, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi zinatan laha, perhiasan baginya. Kemudian Allah SWT lina beluahum ya ayyuhum ahsanu amal. Maka kemudian aku menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatan. Jadi ahsan amal atau respon spontan yang terbaik ketika pasangan begitu, orang tua begitu, mertua begitu, ipar begitu, sepupu begitu, keponakan begitu, tetangga begitu, jamaah MKI begitu, teman grup begitu, dan seterusnya. Sehingga bagian yang
Suaranya menghilang. Jaringannya barangkali ya. Assalamualaikum Ustaz. Tiba-tiba terputus suaranya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah ala kulli hal karena ada hambatan teknis barangkali tadi juga saya sempat tiba-tiba terputus jaringannya dan keluar dari alhamdulillah kembali sudah tersambung. Ah, ada hambatan teknis Ustaz. Iya, semua orang mengalaminya kan ya. Iya, tadi saya juga tiba-tiba ketika opening Iya, langsung terputus. iya. Baik, mudah-mudahan tetap kita di ini ya di dalam istiqomahan untuk terus mengikuti. Insya Allah. Insya Baik, Allah. izin lanjut, Ustaz. Tepat, Ustaz. Jadi di ayat yang Allah SWT hadirkan, dia berkuasa atas sekalian hamba-hambanya dan dia yang maha bijaksana ya, dan maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa dia yang berkuasa atas sekalian hamba, maha bijaksana, dikatakan wahwal qahir, ya, berkuasa, mendominasi. Ya. Di surah Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-16 juga sama. Qulillaha khaliqul kullu syai'in wa huwa wahidul qahhar. Dia yang maha perkasa. Cuman satu-satunya yang maha perkasa. Begitu juga dalam surah As-Sa'ad ayat 65. Ya. Qul innama ana bathurum qul innama ana munziru, ya. Sungguh aku hanya sekedar mengingatkan saja. Ya. Kemudian wa ma min ilahin illa Allah. Ya. Wahidul Qahhar. Lagi-lagi Allah itu Maha Esa, Maha mengalahkan. Nah, para ulama, Al-Baihaqi misalnya, Al-Qahhar adalah Al-Qahir dalam makna yang sangat maha kuasa. Sudah maha, ya, dibilang Qahhar lagi. Maka maknanya kembali kepada sifat kudrah yang Allah punya sifat berdiri sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dialah yang menundukkan makhluk atas apa yang dia kehendaki. Syekh Al-Halimi menyatakan bahwa dialah yang perkasa, tidak ada yang mengalahkannya sama sekali. Imam Al-Khattabi menyatakan bahwa dialah yang memaksa para penguasa zalim yang keras di antara makhluknya dengan menurunkan hukumannya. Dia memaksa makhluknya dengan kematian. Ibnu Mandur, ya, rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Al-Qahar ini sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Azhari berkata bahwa Al-Qahir Al-Qahar menundukkan makhluk dengan kekuasaan dan ketetapannya, serta mengarahkan mereka atas apa yang dikehendaki, baik mereka suka maupun enggan. Dan Al-Qahar ini adalah mubalaghah. Ibnu Athir juga menyatakan bahwa Al-Qahir adalah yang mengalahkan seluruh makhluk dalam kitab Lisanul Arab. Begitu pula kalau sifat Allah ini merupakan salah satu sifat Allah, maka dia bukan sinonim balas dendam terhadap musuhnya. Allah SWT jauh dari sifat zalim. Ya. Bukan Allah SWT menyiksa para pendurhaka, supaya jangan dikatakan bahwa dia tundukkan hanya kaum yang zalim dan jumawa saja. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini pandangan yang keliru. Ketika Allah SWT menundukkan orang zalim itu, termasuk sifat penundukannya terhadap makhluk. Ya. Tetapi tidak terbatas pada itu. Sifat penundukan yang berlaku pada seluruh makhluk. Baik yang taat atau yang bermaksiat kepadanya, semua tunduk kepada Allah SWT. Maka tidak ada yang kemudian merasa bisa lebih hebat daripada satu yang di antara satu dengan yang lain. Maka ini indikasi rububiyahnya Allah SWT terhadap makhluknya, dan kekuasaan terhadap mereka ini petunjuk kekuasaan dan kekuatan yang mutlak, yang absolut, dan ini merupakan petunjuk keesaannya dalam uluhiyahnya terhadap hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Al-Qahir kalau menurut Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsirnya dalam surat Al-An'am yang ke-18 tadi, bahwa Al-Qahir, ya,
fauqa ibadi. Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Maksud dari qahar di sini menundukkan, merendahkan makhluknya yang tinggi di antara mereka. Dikatakan di atas hambanya karena Allah mensifati dirinya menundukkan mereka, dan sifat setiap yang menundukkan sesuatu itu pasti berada di atasnya. Ya. Maka ucapan ini, Allah menundukkan hamba-hamba yang merendahkan mereka, maka Allah maha tinggi di atas mereka yang telah ditundukkan dan diciptakan. Dan Allah ada di atas mereka karena menundukkan itu, dan orang yang atau makhluk yang ditundukkan itu ada di bawah. Nah, maha menundukkan, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Al-Qahar ini tidak akan ada pada sesuatu kecuali Allah, dan mustahil punya sekutu. Dan Al-Qahir menundukkan atau memaksa ini, Al-Wahdah Esa, adalah dua hal yang saling berkaitan. Al-Mulk, Ad-Dudrah, Al-Quwwah, ya, Al-Izzah. Semuanya ini punya Allah dan menundukkan. Ya. Selain darinya, berarti dia makhluk dan ditundukkan. Ada lawan, ada yang meniadakan, ada yang dijadikan tandingan. Allah menciptakan angin dan menundukkannya satu sama lain, menghantam dan mencerai-beraikannya. Diciptakan air, air ditundukkan dengan air yang mengalirinya dan mencerai-beraikannya. Allah ciptakan api, lalu api ditundukkan oleh air yang bisa memadamkannya. Allah ciptakan besi, maka besi bisa ditundukkan oleh api dan meleburnya dan menghilangkan kekuatannya. Allah menciptakan batu, maka batu ditundukkan oleh besi yang bisa menghancurkan berkeping-keping. Maka Allah menciptakan Adam dan keturunannya, lalu Allah memberikan iblis dan keturunannya untuk menguasainya. Dia ciptakan iblis dan keturunannya, lalu iblis ditundukkan malaikat yang mengusir dan mengejar-ngejar mereka. Terus begitu. Apa bahasa kita? Di atas langit masih ada langit gitu ya. Maka ketika Allah SWT mendesain seluruh makhluk yang ada, maka kalau kita lihat siklus biologi gitu ya, rantai makanan gitu, yang kecil dimakan yang gede sampai ke predator-predator itu saling memangsa gitu ya. Kalau kita nonton video-video Animal Planet atau apa namanya, ensiklopedia flora fauna gitu ya, di pas faunanya itu begitu banyak biota-biota yang mengagumkan buat kita. Dan Syekh Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan bahwa setiap makhluk di atasnya ada makhluk lagi yang mengalahkannya, dan setiap makhluk yang mengalahkan ada yang lebih tinggi yang mengalahkannya, sampai akhirnya menundukkan adalah Maha Esa dan Maha Perkasa. Kalau ada di antara kita yang pernah nonton film Jurassic Park gitu ya, ada yang kecil-kecil terus dimakan T-Rex, T-Rexnya dimakan sama apa tuh, pokoknya saling memangsa lah. Yang kecil ya, ada yang lebih ngelain lagi dan seterusnya sampai ke ikan paus yang besar itu jadi pemangsa nomor satu dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian Allah yang maha menundukkan adalah yang maha perkasa dan maha esa. Dan keperkasaan serta tauhid ini dua perkara yang sangat berkaitan dan ditentukan oleh Allah SWT. Maka hilanglah keraguan dalam masalah sakitnya anak kecil atau kematiannya. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, gitu ya. Ini musibah dan ujian bagi hamba karena maknanya tidak terkait dengan hukuman. Mereka tidak dihukum. Kok sampai mereka bisa sampai diledakkan sama hulu ledaknya, rudal-rudalnya Israel Lanatullah Zionis itu yang kemudian meluluh-lantakkan mereka. Sampai kemarin itu ada pretelan-pretelan badan manusia yang kakinya nggak tahu badan di mana, kepalanya udah berantakan semua, tangannya sama dada sebagian rusuknya, dan seterusnya. Tinggal bahkan di tulisan-tulisannya itu tidak diketahui ini tubuhnya siapa dan seterusnya. Memang Allah inginkan itu, memang Allah desain itu, dan itu musibah dan ujian bagi hamba. Kalau ada orang yang menganggap bahwa itu untuk mereka menjemput sahidnya, kira-kira kita tergerak nggak untuk memberikan doa? Setidaknya doa. Apakah kita mau berhijau-hijau ria yang diminta sama Mas Selok kemarin gitu? Hanya demi untuk menunjukkan keberpihakan kita. Meskipun lah seorang Dodi apalah kiprahnya buat
buat Palestina, wong kita nggak ngapa-ngapain, cuman sekedar ganti profil jadi hijau aja, kok jadi semut Ibrahim aja kok merasa berat harus berkiprah yang kayak apa banget. Maka tidak ada kezaliman Allah SWT pada sifat Al-Qahar ini. Jadi Allah tidak bermaksud merendahkan atau mengazab mereka, tetapi semua merupakan tanda kekuasaan yang sempurna terhadap makhluk. Maka Allah maha bijaksana dan tidak meletakkan sesuatu di tempatnya kecuali ini memang tepat. Pernah nggak dengar orang yang berangkat ke umroh atau haji, nanti diazab loh di sana loh. Makanya mesti banyak tobat apa segala macam. Enggak lah, Allah tuh nggak gitu banget. Tapi memang kejadiannya gitu Ustaz. Iya, itu kasuistik, nggak semua digituin. Mohon maaf ya, ada orang yang kemudian teriak-teriak karena nggak bisa lihat Ka'bah gitu ya. Ternyata begitu ditengarai, ternyata dia makan riba, dia rentenir. Padahal ketua majelis taklim, lo kok bisa begitu ya? Gitu. Terus ada beberapa orang yang kemudian berlenggang santai-santai saja. Kalau kita lihat itu, saya pernah beberapa kali menemukan kondisi di mana orang seperti dihalangi oleh Allah SWT. Sudah nih, ternyata begitu masuk ke imigrasi, ternyata stiker paspornya ketukar. Wah, dideportasi. Ada yang kemudian buku kuningnya, ya, buku kuningnya nggak ada, maka nggak diperbolehkan untuk masuk ke pesawat. Ada yang sampai pesawat udah ditutup, dibuka lagi. Ada 3 orang yang masuk belakangan, ternyata begitu masuk dia dokumennya palsu. Ada yang sampai di Mekah, Madinah, kemudian begitu masuk ke ke Mina, dibikin sakit oleh Allah SWT. Tanggal 13 Maghrib baru sembuh seperti sedia kala, seperti nggak pernah sakit. Padahal dia dibawa oleh ambulans ke Arafahnya gitu. Hanya untuk memenuhi syarat bahwa dia berhaji. Setelah itu kembali ke rumah sakit. Maka dia berubah menjadi orang yang wah, Masya Allah. Tapi ada begitu banyak, ribuan, jutaan, bahkan puluhan juta, atau bahkan ratusan juta orang yang kemudian ketika di Mekah, Madinah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Indonesia bawa kemunafikannya. Banyak yang nggak mau lagi sholat ke masjid, banyak yang lagi nggak mau baca Quran, banyak lagi nggak mau sedekah, banyak yang kemudian melakukan kekufuran, banyak yang melakukan kemaksiatan, balik korupsi lagi, balik melakukan kezaliman lagi, balik riba lagi, balik. Jadi saya agak kurang setuju ketika ada orang yang menganggap bahwa nanti entar dibalas sosok. Enggak begitu kok. Kadang-kadang dibiarkan saja, bahkan kalau ya Allah di haram itu, baik di haram Mekah maupun haram Madinah, itu banyak juga orang bermaksiat itu. Baik orang-orang Arabnya sendiri maupun pendatang. Saya pernah ketika awal-awal umroh itu tahun 2006, kita lupa waktu itu bawa gunting untuk tahalul. Maka kemudian kata pembimbing kami, jangan sama anak-anak kecil itu, kita mepet sama jamaah yang bawa gunting aja. Gitu. Ditawarin asyara real, 10 real, kata anak-anak kecil itu sambil bawa gunting. Gitu. La, kata si pembimbing kami. La, syukran, la. Sampai akhirnya mereka agak maksa gitu, agak dibentak. La. Apa yang terjadi? Anak-anak itu mengangkat jari tengahnya sambil diacungkan ke kita. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ini haram nih. Ini haram nih, kok dia bisa begitu ya gitu. Ini anak-anak Arab itu padahal. Dan kata beberapa supir-supir itu ternyata di sekitar situ dulu masih zaman banyak gedung-gedung yang lama ya, di tahun 2007 itu belum pembongkaran pelebaran seperti sekarang.
Itu banyak sekali rumah-rumah bordel yang pakai flat-flat yang ada di sana. Dan itu orang-orang Bangla yang menjadi atau orang-orang TKI lepasan yang ilegal, itu kadang-kadang mereka juga jual diri dengan caranya. Dan itu membuat kita jadi, loh, ini haram loh. Tapi kenapa dibiarkan oleh Allah SWT? Nah, itu yang kemudian membuat Allah SWT tidak seperti yang kita bayangkan. Bila orang dolim aja di azab atau diberikan hukuman atau dipersulit. Tapi ternyata yang baik-baik ternyata iya juga digituin. Untuk apa? Untuk menguji dia. Masih ingat analogi betapa di Puerto Rico ada yang bawa mobil, di Purwakarta ada yang bawa eh, motor, di Purwokerto ada yang bawa sepeda, gitu. Baik di Puerto Rico, di Purwakarta maupun Purwokerto ini bisa kempes ban. Nah, tinggal dicari mana yang kemudian bersikap sebagai orang yang diuji, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang lalai yang diperingatkan, ataukah sebagai orang yang diazab karena banyak kufurnya. Maka sikapnya tergantung kepada orang itu kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bukan sekedar karena kekuasaan dan keperkasaannya, tapi menunjukkan kesempurnaan ilmu, kekuasaan dan kasih sayang serta kebijaksanaan. Allah itu sebaik-baik bersikap bijak dan kasih sayang. Dia lebih sayang kepada hambanya dari orang tua terhadap anaknya. Dia telah berbuat baik terhadap segala sesuatu yang diciptakan. Kita pakai analogi kisah hikmahnya Nabi Adam alaihissalam ketika diminta beliau untuk tidak mendekati pohon larangan. Itu kan beliau karena dibujuk sama iblis, dia mengikuti hawa nafsu. Maka kemudian Allah SWT membiarkan Nabi Adam berniat untuk menuju ke buah larangan. Berbalik badan, melangkah, pegang, metik, gigit, ngunyah. Coba. Berapa kesalahan yang sudah dilakukan sama Nabi Adam, tapi tidak kemudian Allah SWT tegur. Bisa saja Allah SWT menegur beliau. Adam, enggak. Adam kan udah diingetin Adam. Adam nggak boleh. No. Kan bisa sama Allah SWT. Tapi enggak, dibiarin. Ditunggu tobatnya. Betapa kita sekarang sudah melakukan begitu banyak kesalahan yang kemudian Allah tidak tegur kita. Tidak cegah kita. Kemudian Allah tunggu tobatnya. Kita nggak tobat-tobat. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi jelas ya bagi kita bahwa tidak ada masalah dalam masalah ini. Karena yang dimaksud Al-Qahar tadi tidak dikhususkan untuk orang-orang yang maksiat dan dolim saja. Begitu juga dengan kemaksiatan dan ujian. Tidak berarti balasan dan azab terhadap makhluk yang mengalaminya. Boleh jadi Allah menurunkan penyakit kepada hambanya untuk apa? Untuk menguji. Bukan untuk ngazab. Justru untuk meninggikan derajatnya. Justru menguji dengan kefakiran. Supaya apa? Supaya dia menjadi kaya. Berusaha untuk keluar dari kefakiran. Banyak orang yang sakit yang kemudian dibawa ke Jerman, dibawa ke Guangzhou, dibawa ke ini itu apa segala macam sama orang pinter, sama orang setengah pinter, sama orang apalah yang ngakunya pinter, apalah segala macam. Kita jadi orang bodoh ngadepin orang begitu. Sampai akhirnya kemudian kita sampai kepada Ustadz, ini kenapa kok kayak begini Ustadz, dibawa kemana-mana. Biarkan saja, ikhtiar sudah selesai, tinggal kita nunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa. Kan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa ada satu dosa yang hanya bisa dihapus dengan musibah. Udah terima aja. Berobat ke sini nggak sembuh, udah biarin, sabar dulu. Berobat ke sana nggak sembuh, ikhtiar tetap harus dijalankan. Tapi yang selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Jangan syirik. Gitu. Maka ujian itu jadi penggugur dosa. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa dia menyatakan hadisnya sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahwa ya Rasulullah, siapa yang orang paling berat ujiannya? Para nabi, kata Rasulullah SAW. Lalu berikutnya orang-orang yang mulia, seorang yang diuji berdasarkan kekuatan agamanya, sebuah ujian menimpa seseorang dan baru meninggalkannya, sehingga orang tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tiada dosa. Tuh, kan jadi beda tuh. Jadi Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang beriman itu ujian, gitu.
Tapi bedakan antara ujian, mana peringatan, mana azab gitu kan ya. Yang tadi analogi orang yang di Puerto Rico, ya, Purwakarta dan Purwokerto tadi. Maka jangan sok ngaku-ngaku diuji sama Allah padahal kita diazab gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, subhanallah. Maka ujian ini dalam satu hadis juga dinyatakan sebagaimana juga kesejahteraan. Ada orang yang senang dengan ujian sebagaimana dia senang dengan kesejahteraan. Para ahlu suffah di belakang Masjid Nabawi itu ada satu wilayah di mana para ahlu suffah senang di sana. Mereka tidak bekerja, mereka hanya berzikir dan hidup dari belas kasihan orang. Maka ketika mereka tidak mendapatkan musibah, mereka bersedih. Kenapa Allah nggak kasih musibah ya ke saya ya? Apa Allah nggak sayang sama saya? Loh kok gitu mikirnya? Iya, karena Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, Inna ilaha idha ahaba kauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah SWT hendak mencintai satu kaum atau seseorang, maka Allah berikan musibah. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa ridho, maka Allah ridho. Faman sakhita falahu sukhit. Barang siapa marah, Allah lebih marah dari dia. Maka jangan pernah kita kecewa dengan apa yang Allah SWT hadirkan. Setidak nyaman seperti apa. Karena kalau sudah qadarallah wa masyafa'al, apa yang Allah SWT kehendaki, maka terjadi seperti apa yang Allah inginkan. Nah ini yang kemudian harus jadi mindset kita, bahwa Allah itu bukan pendendam. Ya. Tidak ada keraguan bahwa Allah SWT itu maha menundukkan. Dia kuat dan perkasa, agung, besar, tinggi, sampai akhir nama-nama dan sifat yang mengagumkannya. Tidak ada masalah pada semua itu. Sifat Allah bahwa dia memiliki kasih sayang dari pemilik kasih sayang. Paling bijaksana di antara yang punya sifat bijaksana. Dia berbuat baik dengan penuh belas kasih. Maha pengampun, maha penerima taubat, maha pemaaf, sabar, bersyukur, maha suci dia. Bahkan itu semua menunjukkan kesempurnaan, keesaan, dan kekuasaannya. Sebab Allah meskipun kuat menundukkan seluruh makhluk dalam genggaman dan kekuasaannya. Tapi dengan semua kekuatan itu Allah maha pemaaf. Tidak segera menurunkan azab. Masih ingat gak betapa kita bahas bab sholat itu? Ketika orang diurus dengan bab sholatnya. Awalu ma yuhasabu fi abadihi yaumal qiyamah as-salah. Yang paling awal dihisap oleh Allah SWT pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya, maka kemudian apakah Allah SWT kemudian melihat seseorang kemudian azab dia sesuai dengan amalnya? Enggak. Coba cari sholat-sholat sunnahnya, mungkin ada yang bisa membantu. Maka para ulama menyatakan kerjakan sholat sunnah untuk menambal sulam sholat-sholat wajib kita yang bisa jadi mungkin masih kualitasnya buruk. Maka sholat sunnah itu yang kemudian memberikan bantuan. Jadi Allah itu memberikan penundaan kepada hambanya, tidak segera menurunkan azab, padahal Allah mampu melakukannya. Membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang berdosa di siang hari, dan membentangkan tangan di siang hari untuk menerima tobat orang yang berdosa di malam hari. Maka Allah bergembira dengan tobat makhluknya. Masih ingat ya doa di Ramadan 10 hari terakhir? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Dan ketika kita tahu bahwa Allah tetap kasih sayang dengan orang yang keluar dari syariatnya, ya, sabar dengan keburukan, kemaksiatan, dan kesyirikan, serta cercaan hambanya kepada Allah. Mereka katakan bahwa Tuhannya punya istri, punya anak, atau ada yang syirik dalam kekuasaannya. Maha suci Allah. Subhanallah. Jika Allah menunjukkan azabnya kepada sebagian makhluknya, tidak lain karena mereka berhak mendapatkan itu karena dosa dan kemaksiatan. Meskipun begitu juga, banyak yang telah dimaafkan, akan tetapi maaf itu bersumber dari Maha Kuasa yang berkehendak dan menentukan. Bukan maaf dari pihak yang lemah dan terkalahkan. Maha agung kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ada rahmatnya, ada rahmatnya. Rahmat biasa dan ada rahmat dalam tanda kutip. Dalam surah Al-Hijr ayat 49 ayat 50 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kabarkanlah kepada hamba-Ku Nabi ibadi, ya,
bahwa sesungguhnya aku, ya, ana ghafurur rahim, akulah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi, ya, dan sesungguhnya azabku dikatakan apa? Wa adzabun alim, dan azabnya sangat pedih. Syekh Muhammad Nasir Azadi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Allah telah mengabarkan kepada mereka dengan kabar yang kuat berdasarkan bukti. Sungguh aku maha pengampun dan penyayang, gitu ya. Jika mereka mengetahui kesempurnaan kasih sayang Allah, ampunannya, pasti orang akan mencari sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada rahmatnya dan meninggalkan dosa-dosa serta tobat untuk meraih ampunannya. Seandainya semua orang di grup MKI ini atau yang memahami bahwa pentingnya ilmu, kita akan tersadar bahwa kalau dikasih tahu modal begini, ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, yaitu dosanya orang yang nggak mau belajar. Serem banget ya sih? Kita yang nggak belajar, percuma istighfar sama Allah SWT, karena dosanya orang yang nggak mau belajar itu nggak akan diampuni dengan istighfar. Bagaimana caranya supaya diampuni? Ya belajar. Maka belajar itu jadi wajib. Ada begitu banyak dalil yang menyatakan itu. Rasulullah SAW menyatakan utlubu ilma faridun ala kulli minal muslimin wal muslimat, Al-Baihaqi. Dalam surat 17 ayat 36 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqafu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ul. Dipertanggungjawabkan semua itu. Jangan ikut-ikut kalau nggak punya ilmu. Utlubu ilma faridun ala kulli muslim. Wajib. Maka ketika kita tahu bahwa harus mengiringkan antara khauf dan roja, jadi nggak boleh seseorang terus berharap gitu, tapi nggak punya khauf. Gitu. Kabarkan juga kepada orang. Makanya nadhira wa basyira itu bagian yang kemudian jadi metodologi penggambaran dakwah yang Rasulullah SAW dan Allah selalu senantiasa sampaikan. Basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu basyirahnya apa? Kalau sibuk bersyukur, maka aku akan sibuk tambahkan nikmat bagi kalian. Tapi, nah nadhirahnya baru mulai muncul. Kalau kau kufur, maka azabku pedih. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan seperti itu. Sungguh berat bagi orang Muslim, ya bagi orang munafik untuk menuju masjid subuh dan isya. Seandainya mereka tahu pahalanya kayak apa, mereka pasti merangkak menuju kepada masjid. Dan orang-orang yang tidak mau menuju ke masjid, ya, aku akan bakar rumahnya. Itu cuma ultimatum. Ya. Hadisnya ada banyak, itu Bukhari Muslim, Ahmad Tirmidzi dan seterusnya. Maka dalam surah Al-Fajr ayat 25-26, ya, Fayauma idin la yu'adzabu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan. Ya. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang yang mengikat seperti ikatan. Mengerikan sebetulnya kalau ada begini. Tapi kita harus tetap berharap kepada Allah SWT. Maka insya Allah kita akan berhati-hati dan menjauh dari segala sesuatu yang menyebabkan kita mengundang azab kepada Allah SWT. Sebagai seorang hamba, maka hatinya harus berada antara khauf dan rojaknya tadi. Kalau dia melihat kasih sayang Allah, ampunan Allah, kebaikan, kedermawannya, maka hal ini akan menghilangkan ketakutan, memunculkan harapan dan keinginan. Kalau melihat dosa, ya, dan kelalaiannya, maka ini akan melahirkan sifat khauf tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakum. Barakallahu. Dan ini penjelasan ini memang setidaknya kita bisa memberikan pandangan yang lurus ya, atau penjelasan tentang bagaimana kenapa Allah, kan ada banyak pertanyaan Ustaz, kenapa Allah tidak menghukum aja langsung jenis Israel gitu ya. Ya. Mudah sesungguhnya kalau kita memahami dengan sifat Al-Qahar ini, Allah meluluh lantakan gitu ya. Tapi Allah membiarkan Israel melakukan serangan-serangan kepada supaya muncul amal kita.
Muslim Kalau apa? nggak gitu, nggak berdoa kita buat mereka, nggak donasi kita buat mereka, nggak kirim bantuan buat mereka, gitu. Nggak ada yang gregetan buat mereka, nggak mau ada yang belajar sejarah, gitu. Nggak mau merangi orang yang tidak berpihak dan seterusnya, nggak ada amal, gitu. Dan kita jadi tahu saja ya, ternyata negara-negara Arab tidak mau nih memutus hubungan dengan Israel. Malah Betul, dengan betul. malah negara-negara yang katakanlah Iya, bukan berpenduduk mayoritas Islam ya, semacam iya, Argentina, Bolivia, Chili yang sudah memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel. iya. Ini kita tahu akhirnya siapa yang berpihak terhadap kebenaran dan siapa yang justru apa namanya menolak kebenaran ya dengan cara ini. Dan kita tuh berprihatin ya karena sesama Muslim ketika belum bersatu ini ya seperti inilah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, ya umat kita banyak tapi seperti buih ya, maka tidak akan ada persatuan, maka tidak akan ada kekuatan. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu nih untuk berbagi rahmat dengan guru kita. Ada yang bertanya, sharing, silahkan. Ini mumpung masih waktunya agak panjang ya. Silahkan. Ada yang bertanya tentang sifat Asmaul Husna Al-Qahar ini? Atau Ustaz Saiful kalau mau nambahin, tafadhol Ustaz. akan menambahin atau juga mungkin di tema-tema yang lain yang berkaitan silahkan. Bu Elia, Bu Elia ya, sudah open mic silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa mengikuti kajian pagi ini Alhamdulillah. dengan tema yang sangat menyentuh sekali yang sering kita hadapi saat ini. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kita sebagai umat Islam diperkenankan untuk semacam sharing atau mengingatkan atau memang memberikan pendapat. Saya juga sering menemukan nasihat bahwa menghindari perdebatan gitu. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri, baik dalam keluarga, teman dekat, lingkungan, apalagi kalau sudah menyangkut seseorang secara dengan vokal, tapi banyak orang yang kita khawatirkan akan terpengaruh. Nah, Baik. apakah kita cukup bijak kalau kita juga memberikan sedikit ilmu kita untuk memberikan keseimbangan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan aku akan sediakan surga untuk orang yang mau meninggalkan debat meskipun dia benar. Bahkan ada begitu banyak contoh-contoh dari para ulama. Imam Syafi'i contohnya ya. Imam Syafi'i itu kalau rahimahullah taala kalau beliau berdebat dengan orang yang kurang akal atau bodoh, itu beliau selalu kalah. Tidak pernah menang. Tapi ketika berdebat dengan orang-orang ahli ilmu, tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Artinya apa? Sing waras ngalah. Saya gak ngalah, gak waras. Kan gitu jadinya. Jadi, bolehkah kita mengingatkan? Fadzakir, ingatkan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya kita hanya sekedar pengingat saja. Fadzakir, inna fa'ati dzikra. Ingatkan. Karena sesungguhnya kita kalau mengingatkan itu pasti ada manfaatnya. Bahwa kemudian orang mendebat dengan lebih vokal, dengan lebih seolah-olah dia yang lebih jago, apa segala macam dan seterusnya. Maka lihat surat 3 ayat 159. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan baik. Gitu. Dengan cara yang baik. Misalnya, kita nggak usah kebawa emosi. Gitu. Orang ngomong oke. Ada dalilnya nggak yang bisa kita pahami dari situ? Ada pendapat ulama nggak yang berkait dengan itu? Kan kalau cuma sekedar ayat orang bisa multitafsir ya. Tapi adakah pendapat ulama yang menyatakan itu? Seperti apa yang kau pahami? Kalau ada, kira-kira ada nggak yang menyelisihinya kira-kira? Ada nggak rentan terhadap khilaf di antara para ulama?
Nah, kalau sudah begitu, kira-kira ulama mana yang paling benar dan harus dikokohkan sebagai sang maha kebenaran? Kan nggak bisa begitu. Maka tetap bersikap arif, bijaksana, gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu mana yang kita perselisihkan. Gitu. Begitu kurang lebih, Bu siapa tadi itu? Bu Diah ya. Bu Elia ya. Oh, Bu Elia. Taib. Alafu. Di chat udah ada pertanyaan, Ustaz. Taib. Dina. Ibu Dina Samsudin. Dosa apa yang hanya bisa dihapus dengan musibah? Nah, ini yang kemudian tidak disebut dalam hadis Muslim tadi itu, Bu. Jadi ada satu dosa yang hanya bisa dihapus dengan musibah. Dosa apa? Nggak tahu. Tapi artinya begini, musibah itu nggak bisa kita elakkan. Pasti terjadi. Dan itu untuk menghapus dosa, gitu loh. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari beberapa hadis yang berkaitan, kita bisa lihat tentang sebagaimana Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim menyatakan, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa lelah, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai bahkan duri yang menusuknya, melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu mungkin Mbak Dina Samsudin, wallahu a'lam. Mbak Elsa Veronica, Afan Ustadz izin bertanya. Baik, berarti kesimpulannya adalah kita perlu ridho dengan semua takdir Allah dalam kehidupan kita dan berserah sepenuhnya pada ketetapan Allah walaupun ini ujian yang tidak nyaman. Oh iya, pinter banget ini Bu Elsa. Coba Bu Elsa bisa nggak baca surat yang kedua ayat yang ke-216? Bisa bantu saya nggak? Atau yang lain? Monggo silahkan. 216 ya. Nah, tafadhali atau tafadhal masykur. Silakan. Ada yang ingin membaca? Silakan teman-teman. Atau Bu Elsa sendiri yang langsung mau baca, monggo silakan. Bu Elsa Veronica. Ana baca ya Ustadz. Tafadhali Mbak Vivi. Diwajibkan atas kamu berperang, Ya. padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Gitu Mbak Elsa. Syukran, jazakumullahu khair, Kak Vivi. Barakallahu fiik. Jadi di ayat itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa asa antakrahu syai'a. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, bahwa khairul lakum, tapi menurut Allah itu baik buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'a, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, ya. Wahwa syarrul lakum, tapi itu buruk buatmu. Wallahu ya'lamu, ya. Dan Allah lebih tahu dari apa yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam. Gitu ya, Bu Elsa ya. Mbak Neni Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya ini di mana nih? Bagaimana kita membedakan bahwa ada satu kejadian Allah sedang menguji atau memberikan azab kepada kita? Nah, ini keren ini. Yang tadi Puerto Rico, Purwakarta atau Purwakarta gitu ya. Jadi ketika kita membedakan antara satu kejadian Allah sedang menguji kita, biasanya kita makin dekat sama Allah. Itu menguji, karena orang-orang yang beriman diuji sama Allah SWT. Buat orang yang introspektif, dia langsung sadar bahwa, oh mungkin karena saya sholat nggak ke masjid nih. Oh mungkin karena saya kurang ajar sama orang tua. Oh mungkin karena saya nggak sopan sama suami. Oh mungkin karena nggak sayang istri. Mungkin karena. Dia mencari asbab yang dia lakukan sehingga menjadi Allah SWT menegur dia dengan peringatan itu. Tapi ketika kita diberikan sesuatu musibah yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah SWT, maka itu dia azab. Misalnya dikempesin ban, bukannya nyadar bahwa dia kurang sedekah, ternyata apa? Nuduh-nuduh tukang tambal ban nyebar paku. Suuzon pikiran. Begitu dia berurusan sama tukang tambal ban sambil apa namanya metenteng gitu, terus dia bilang, ini nih orang yang nggak berkah rezekinya nyebar paku nih, gue cari duit, brengseknya orang apa segala macam, suuzon aja.
Nah, itu tidak sama sekali melibatkan Allah. Allah bahkan tidak sekelebat pun dipikirkan sama dia. Itu diazab sama Allah SWT. Begitu kempes ban keluar, dia lihat ke bannya kempes, dibanting pintu, ditendang. Itu koleksi pribadi keluar semua itu. Kuku kakak, kuku kakak. Keluar semua itu. Koleksi pribadi. Nah, kalau sudah begitu, itu diazab. Gitu. Gitu ya, benar ini ya. Mbak Reni mau nggak, Mbak? Mbak Reni Jayusman, situ takut nggak? Ya, saya mau tanya tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ude mengatakan bahwa kalau kita sakit tetap harus kita upayakan, berusaha terus untuk mencari kesembuhan. Nah, upaya-upaya itu taruhlah tiba-tiba orang itu ke apa gitu jenenge sing terapi gitu loh, yang apa orang terus bisa menyembuhkan. Itu kalau seperti itu syirik atau tidak? Baik. Bismillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Terapi ini modelnya kayak apa sih? Misalnya dipijet gitu loh. Di apa nah? Dipijet-pijet terus diopong. Dipijet boleh, dipijet boleh. Kan sing aneh-aneh kalau Mbak, nek didelok fotone marang dia itu gak boleh. Oh, coba montro kan nggak boleh. Nanti belajar sama Ustaz Sahal tuh mana-mana lafaz-lafaz yang dibolehkan untuk dijadikan doa. Bahkan menyebut nama orang, menyebut nama malaikat, segala syekh siapa lah apa segala macam itu sebaiknya tidak. Tapi minta kesembuhan kepada Allah. Gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang minta atas nama malaikat apa segala Jibril, Mikail apa segala macam sebut-sebut, nggak usah. Cukup minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah setelah beribadah kepada Allah. Gitu. Ngono, Mbak. Siap nggih. Matur suwun. Monggo katuran. Mbak Elsa, jadi kalau ada kejadian apapun saat kita berlapang dada menerima semua ujian dengan ridho ikhlas, maka insya Allah Allah akan mengurus semua masalah kita. Wah, keren. Keren ini Mbak Elsa ini, Masya Allah. Keren. Jadi menurut Syekh Ali Sya'rawi kemarin ya, begitu kita bicara tentang beliau menyatakan bahwa jika kita mencari kesempurnaan hidup, tidak akan pernah kita dapati. Tapi kita akan merasakan kesempurnaan hidup itu tatkala kita menyempurnakannya dengan keridhaan terhadap ketetapan Allah. Jadi ibarat begini nih misalnya, saya ini kepengen banget punya uang misalnya 10 juta setiap bulan gitu. Tapi ternyata kerjaan saya hanya menggaji saya 4 juta. Bisakah kita menerima bahwa oke, saya nggak apa-apa terima 4 juta, saya take home pay, tapi yang 6 juta saya infakkan di jalan Allah. Karena saya sejatinya lebih pantas mendapatkan 10 juta, tapi 6 jutanya saya infakkan di jalan Allah. Begitu kan sama sebetulnya, dapatnya 10 juta juga. Cuma itu yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa ada bagian yang kemudian tidak jadi bagian kita. Itu bagian yang Allah Subhanahu wa taala akan simpan sebagai sebuah amaliyah kita. Kebayang nggak sih kalau kita kemudian tiba-tiba ke akhirat atau ke alam kubur, tiba-tiba sudah ada deposito kita berupa amal kita di dunia, berupa kegiatan kita di dunia, berupa jariah kita di dunia. Kita nggak pernah tahu doanya siapa yang pernah kita bantu. Kita nggak pernah tahu wakaf yang mana yang akan nyampe kepada siapa. Kita nggak akan pernah tahu berapa banyak tetes air yang kita sumbangkan lewat pompa yang kita pernah sedekahkan kepada mereka. Kita nggak pernah tahu ada begitu banyak santri yang kemudian mendoakan kepada kita atau tidak mendoakan sekalipun, tapi bahagian daripada apa yang kita sudah serahkan itu menjadi bagian yang kemudian diberikan oleh Allah SWT sebagai bagian dari konsekuensi surat 4 ayat 85. Gitu. Lihat surat 4 ayat 85. Monggo, silahkan. Silakan Bu Elsa mau, atau siapapun boleh, monggo. Saya baca nggih. Monggo, katuran. 85.
Sik doleki sik. Nih 85. Tapi Arabe apa Indonesia nih? Indonesia ae. Sampeyan kan dudu Lawa. wong Arab. Mau Mbak iku Arabe aku Iya. langsung. Iku Arab maklum itu. Ono mana sing Arab pati kita? Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Putih Dewi. Gitu. Jadi tadi kalau mencoba menginterpretasikan ini kalimat ini, ayat ini dengan arahan Udik tadi, kalau kita punya 10 juta, kita terima 4 juta aja, 6 juta ini kita sumbangkan. Berarti kan kita dapatnya nggak 10 juta, malah beribu-ribu. Kata Allah kalau kita nyumbang, kalau kita punya uang 10 juta, 5 jutanya kita kasih, yang 5 juta itu bisa jadi lebih-lebih di Masya Allah. Di akhirat. Begitu ya, Masya Allah. ya? Masya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Tapi niatnya lo ya, dibenakno. Niatnya ya apa maksudnya? Loh, ya itu tadi. Gak apa-apa wis, aku terima mek 4 juta tok, sing 6 juta tak infakkan di jalan Allah. Padahal sebetulnya aku itu dengan kegiatanku sekarang ini, aku tuh lebih layak dibayar 6 juta. Dibayar 10 juta. Tapi gak apa-apa, tak terima 4 juta. Aku ikhlas. Dengan 4 juta ini aku, misalnya ini, kita diminta misalnya, ada nggak yang berkenan kalau mau saya minta tolong cuciin mobil saya, tapi sambil baca sholawat saya bayar 10 juta. Ada yang mau nggak kira-kira? Ya gak gelem. Loh? Mau lah. Baca sholawat ya mau dong. Baca sholawat dong. Sampai ngubah mobilku, tak kayak 10 juta. Gelem nggak? Lo nggak dikei 10 juta juga mau kan sambil sholawat. Oke. Begitu orang mengerjakan itu, tiba 10 juta gak dikei. Dibujui. Tapi setidaknya dia paham bahwa yang penting dia mengerjakannya sama seperti ketika dia mengharapkan 10 juta sambil sholawatan. Pekerjaan yang dia lakukan itu di akhirnya nggak dibayar pun dia sudah mengerjakan dengan harapan 10 juta padahal belum dibayar. Jadi ketika kita berniat untuk saya sebetulnya bekerja di tempat ini nggak layak dapat segini, mestinya saya bisa tagihkan 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat dari ini, tapi nggak apa-apa. Ya Allah, Engkau saksikan bahwa aku merelakan diriku dibayar hanya 1/4-nya saja, hanya 1/3-nya saja, padahal aku sebetulnya lebih baik, lebih deserve untuk yang lebih baik segala macam. Tapi saya ikhlaskan kepadamu, mudah-mudahan Engkau menerima dari apa yang aku. Oh, itu bekerjanya tetap profesional, tetap sama, tetap keren, meskipun yang kita dapat karena sebagian sudah kita infakkan kepada Allah. Dan akan itu berlebih-lebih. Luar biasa. Itu imajinasi iman itu yang kemudian kita butuhkan. Itu yang sering kali saya bilang suprarasio itu. Di MKI ini, oh Masya Allah, banyak orang yang punya imajinasi iman itu. Luar biasa. Nggak dapat banyak dia. Nggak dapat banyak. Tapi dia yakin ada pahala yang menanti. Ada begitu banyak orang nyumbang ini itu. Zidane kemarin, Dr. Vicky dikasih ini, itu apa segala macam. Orang kepengen itunya soalnya nanti. Kan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita mau ke kubur itu nggak bisa bawa harta. Kantong di kafan itu nggak ada. Tetapi kita bisa menyambut, bisa membuat harta kita itu menyambut kita di akhirat. Yaitu dengan cara berinfak. Sedekah. Maka Uniyanti terus ngingetin terus. Itu cara Uniyanti untuk memberikan kesempatan kepada kita. Kalau ada yang masih kurang amal, monggo loh ya, silahkan. Itu bukan Uniyanti ngemis-ngemis, ayo dong dibantu dengan, enggak, bukan. Itu justru memberikan kesempatan buat yang mau aja nih beramal, buat yang mau aja, gitu. Tapi kalau kita nggak pernah nyadar bahwa, ini it's my turn. Ini siapa tahu ini jadi penyelamat surga saya. Ini siapa tahu jadi penyelamat sirotnya saya. Siapa tahu ini jadi penyelamat kubur saya. Siapa tahu itu imajinasi iman kalau sudah begitu.
yang disebut suprarasio tadi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Nita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah keren itu auroranya di belakang Ude. Video ini kayak Zoom. Ya kan imajinasi Iman tadi Ude Iya. bilang. Nah, Mas karena Elok ini gara-garanya hijau-hijau, aku nggak punya, ini adanya biru auroranya. fluoresin ada. Gini Ude, apa yang Ya, Ude sampaikan etuzinya, insya Allah saya dalam proses pembelajaran diri dan alhamdulillah. perbaikan diri Ya. mengerti, walaupun masih banyak errornya kadang-kadang gitu. Wajar Mbak, menungso. Ya, tapi yang mau saya tanyakan di sini bukan Ude, ini berarti kita ujian itu kalau kita nerima itu Allah begini, itu nggak saya tanyakan lagi. Yang saya tanyakan adalah Ude, tolong ajarkan bagaimana caranya biar kami bisa seperti itu. Bagaimana caranya biar kami bisa ikhlas. Itu yang saya butuh apa ya? Ada yang mengajarkan ini loh sebaiknya begini. Jadi bukanlah lagi itu gimana Ude kalau kita Oke. gini Allah buka Siap. wanita seperti nah ini Siap. caranya gitu kan. Siap. Oke, Bismillah. Bismillah, salatu Assalamualaikum. wassalamu. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Coba buat semua ya, nggak cuma buat wanita aja. Semua kita. Perhatikan surat 57 ayat yang ke-22 dan 23. Perhatikan surat 16 ayat 66. Di situ akan kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menguasai dengan al-qaharnya itu, menentukan setiap segala sesuatu yang Allah sudah desain sedemikian rupa, itu Masya Allah, saling berkait antara kita dengan pasangan kita dengan ponakan, kita dengan rantai keluarga kita, dengan siapapun. In every single second, itu Allah SWT desain dengan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan cuman apa yang muncul dari penyikapan kita, itu aja, gak ada yang lebih. Kita perhatikan satu-satu ya, surat 57 ayat 2, 2, 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ba asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabi min qabl. Gitu. Tidaklah satu musibah menimpa dunia atau kepada dirimu sendiri kecuali Allah sudah catatkan di Lauh Mahfuz. Udah ada, udah dicatat. Apapun, kita jerawatan 2 biji, kita bisulan, panuan di gigi misalnya, kalau ada, nggak ada ya panuan di gigi ya. Mau inilah sampai jerawat sampai rambut pecah aja, itu Allah semua kelola. Kalau pengen nunjukin kepada kita jangan ganti-ganti sampo, nggak cocok, bisa pecah rambut. Ketombe bisa apalah segala macam. Cuma pakai sampo yang anti dandruff segala macam. Kalau emang waktunya ketombean mah ketombean aja. Jangan kemakan iklan. Gitu. Nah, itu semua kemudian Allah SWT jadikan di ayat 23-nya, coba lihat. Supaya kita tidak terlalu ciut, tidak terlalu kecil hati ketika ya nggak dapet. Atau juga jangan terlalu jumawa ketika anak soleh dong, rezeki anak soleh. Enggak. Itu kita mau soleh, kita mau nggak soleh sekalipun, takdirnya sudah akan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, takdir itu dituliskan bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kita ini cuma sekedar menjalankan sejarah yang Allah SWT sudah desain. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Lihat surat 16 ayat 66. Udah pernah dibuka belum nih? Oke. Ayat surat 16 Ude. Ayat 66. Sungguhnya hanya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang bagi kamu. Kencengin. Jangan baca sendiri. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang memudahkan ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Oke. Jadi gini, katakan saya pakai baskop.
Mas Amir pernah ke ke Bukit Menoreh, Bukit Menoreh belum. Jogja? Nah, Menoreh lewat ini Telomoyo. ya, itu di situ saya pernah ke sana, itu Masya Allah, yang namanya kambing etawa itu dipakein botol bekas mineral itu, tancepin, pencet, cus 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 cus. Ustaz kersan betul, oh mau saya. Habis itu diangetin sebentar, dipasteurisasi, kasih gula aren. Itu Masya Allah, jam 6 pagi minum. Masya Allah. Tapi perhatikan bagaimana ketika ngambil susunya tadi, depan saya ada sapi atau kambing gitu ya, kemudian saya perah, saya pakai baskom. Kira-kira waktu saya merah, buntutnya sapi atau kambing tadi goyang-goyang, kira-kira ada nggak kotoran keringnya yang bisa jatuh kemudian masuk ke baskom? Bisa, mungkin banget. Nifasnya sapi yang baru ngelahirin kan, dia baru ada susunya karena ngelahirin kan. Netes nifasnya masuk ke baskom bisa banget. Terus kita ambil nih pakai wadah, ini kotorannya, ini darahnya. Ada yang mau minum? Nggak ada yang mau, jijik. Maka kata Allah SWT, labanan khalisa. Ya. Inna fil an'ami la'ibratan nuskikum ya membutuni baina farsi wadami labanan khalisa. Terbebas dari kotoran dan darah, ada susu yang murni. Jadi khalis yang sedang saya hadapi sekarang ini, Khalis Bakri ini adalah orang yang murni. Jadi khalis itu, khalisah itu murni. Nggak ada macam-macam, nggak ada tambahan ini itu segala macam. Jadi dalam susu itu, selama tidak ada kotoran dan darah, kita ikhlas. Murnikan, sucikan, urusan kita cuma sama Allah saja. Jadi bagaimana caranya ikhlas itu Ustadz? Lakukan saja karena Allah. Kalau tadi di surat 57 ayat 22 dan 23 tadi menyatakan bahwa itu semua sudah jadi kehendak Allah, terus kita ini mau ngapain kalau nggak mau ikut apa yang Allah SWT kehendaki? Maka yang harus muncul bagaimana? Yuk kita tutup dengan surat 67 ayat yang kedua. Pembahasan ini. Dapat udah, maaf. 67 ayat 2. Aladin yang aladin khalaqal mauta itu kan. Iya. Iya. Aladin khalaqal mauta ya. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ahsanu amala. Tadi saya sudah bilang bahwa di surat 18 ayat yang ke-7 itu juga bicara tentang respon spontan yang paling baik. Jadi kalau Allah gonjang-ganjingkan hidup kita, yang perlu kita munculkan apa? Respon spontan terbaik. Kata Rasulullah SAW, ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Kalau dikasih musibah dia bisa sabar, kalau dikasih nikmat dia bisa bersyukur. Dua-duanya jadi kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan pernah muncul sabar dan syukur itu kecuali pada orang yang beriman. Kan pertanyaan jadi, sudahkah cukup kita mengimani dengan amal kita sehingga bicara tentang keimanan yang sempurna yang pernah saya sampaikan. Iman yang sempurna itu tidak hanya melisankan, tapi memikirkan dan merasakan. Ada pikiran, ada perasaan, otak kiri, otak kanan. Baru kemudian muncul sebagai sebuah akhlak, sebagai sebuah amal. Ahsanu amal. Ahsanu amal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ikhlas itu kalau ini ada kaitkan dengan pertanyaan Pak Beni, bukan berarti tidak mengharapkan pahala ya, masih boleh dibolehkan ya, udah ya. Gini Pak Beni, ini guru saya, sahabat saya, Pak Beni Sarsono, ini ahlinya garam, Zamir Rasul dari beliau. Jadi besok-besok jangan disingkat Pak ya, disingkat dari S nggak enak banget ini. Jadi assalamualaikum gitu ya mestinya.
Apakah ibadah dengan mengharapkan pahala masih disebut ikhlas? Karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban kita sebagai makhluk. Kita boleh menerjemahkan ikhlas itu sebagai amalan pamrih terhadap ridha Allah. Ulang ya, ikhlas adalah amalan pamrih terhadap ridha Allah. Jadi ikhlas itu amalan pamrih, tapi terhadap ridha Allah. Bukan kepada tepuk tangan orang, bukan pujian orang, bukan kesohoran, bukan kepopuleran, bukan kemasyhuran, bukan. Tapi betul-betul kita mengharap selama Allah ridha, meskipun kerontor-rontor kitanya, meskipun tersiksa kitanya, meskipun dalam keadaan fakir sekalipun, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika wafat, apa yang ditinggalkan sama keluarganya? Enggak ada. Pelepah kurma sama satu kirbah air. Cuman itu. Apa yang bisa dibanggakan sama beliau? Enggak ada. Gitu. Jadi ketika kita memahami Al-Qahar ini, oke, saya akan ditundukkan sama Allah. Maka saya sebelum ditundukkan sama Allah, saya adalah orang yang senantiasa menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemudian ikhtiar melakukan perbaikan terhadap apa yang kita lakukan harus. Berobat ketika kita sakit wajib, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini sebuah closing statement penting nih, bahwa memahami Al-Qahar berarti kita dalam aplikasinya ada menundukkan hawa nafsu kita ya, Ustaz ya. Itulah. Dan juga akal. Tidak hanya hawa nafsu, tapi akal. Juga akal ya. Ya. Menundukkan hawa nafsu kita dan akal kita. Dan tentu salah satu yang terpenting atau dalam semua aktivitas kita adalah mengharapkan ridho Allah. Dan itulah makna ikhlas tadi yang sudah disebutkan tadi oleh Ude. Pamrih. Bukan aneh, itu Allah yang ngasih ayatnya. Ya, yang sudah disampaikan dan mengutip dari Al-Quran. Tentu pamrih pamrih terhadap ridho Allah itu adalah ikhlas yang sudah dibahas oleh kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dengan memahami Asmaul Husna Al-Qahar ini tadi semakin kokoh iman kita, semakin dalam juga keikhlasan kita dalam beribadah, dalam beramal soleh. Karena itulah kita setiap hari Rabu pagi ini kita ngaji Asmaul Husna. Dan inilah salah satu tujuan utama dari ngaji Asmaul Husna ini adalah kita tidak hanya memahami secara teoritis tentang makna-makna dari Asmaul Husna itu, tapi juga kita bisa mengaplikasikan dalam diri kita nama-nama yang agung yang kemudian kita pahamkan dalam diri kita untuk memiliki sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang sudah memang digariskan dalam Al-Quran dan Rasulullah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menuntaskan pemahaman kita tentang Al-Qahar. Mudah-mudahan kita sama-sama mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan mari kita tutup kajian ini dengan dan sekali lagi saya ingatkan jamaah semuanya, misi ada waktu nih untuk kita di pagi hari untuk bersedekah ya, beramal soleh. Ada banyak tadi seperti bukan ini biasanya kan Bunda Yanti yang selalu meng-share gitu kan untuk ayo sedekah gitu kan, tapi sesungguhnya kita yang membutuhkannya, karena inilah bagian dari amal kita yang untuk istiqomah tiap pagi untuk bersedekah. Maka mudah-mudahan inilah bagian juga dari upaya kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa qalbul badis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
العالمين.